Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Lutfi Umi Hidayati dengan NIM 190321624059, offering P12 kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan kode etik guru Indonesia dan perkembangan profesi keguruan di Indonesia. Pendidikan merupakan sebuah masalah yang terus menjadi topik pembicaraan di berbagai media. Berbicara tentang pendidikan berarti berbicara tentang siswa, profesi guru, dan kode etik guru. Tentu saja, memiliki gelar guru membuat tugas guru menjadi sulit, dan guru melakukan lebih dari sekedar menjelaskan pelajaran. Hal ini karena guru merupakan profesi yang secara tegas dan kualitatif dapat menentukan masa depan generasi muda di negeri ini. Guru adalah pendidik. Nah, seorang pendidik adalah orang yang bertanggung jawab untuk memimpin. Pendidik tidak sama dengan pelatih, karena pelatih hanya memberikan materi kepada siswa. Prestasi terbaik yang dapat dicapai seorang instruktur ketika ia berhasil membuat siswa memahami dan menguasai mata pelajaran yang diajarkan. Namun, pendidik tidak hanya bertanggung jawab untuk menyediakan siswa dengan bahan ajar, tetapi juga untuk membentuk kepribadian siswa yang berharga. Nah, saat ini, sebagian besar orang yang menjadi guru dalam praktiknya tidak sering melanggar norma menjadi guru, sehingga pemerintah telah mengadopsi aturan yang harus diikuti oleh guru Indonesia, yang dikenal dengan Kode Etik Guru. Kode etik guru merupakan tatanan yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan aktivitas suatu profesi. Pola tatanan itu seharusnya diikuti dan ditaati oleh setiap orang yang menjalankan profesi tersebut. Untuk kerumusan masalahnya, yang pertama, apakah yang dimaksud dengan Kode Etik Guru Indonesia? Yang kedua, apakah tujuan dari Kode Etik Guru Indonesia? Yang ketiga, bagaimana Kode Etik Guru Indonesia? Yang keempat, apa saja sanksi pelanggaran Kode Etik Guru Indonesia? Yang kelima, bagaimana perkembangan profesi guru di Indonesia? Yang keenam, apa saja contoh fenomena yang berkaitan dengan Kode Etik Guru Indonesia dan perkembangan profesi keguruan di Indonesia? Dan yang ketujuh, apa permasalahan kontekstual yang muncul beserta solusinya yang berkaitan dengan Kode Etik Guru Indonesia dan perkembangan profesi keguruan di Indonesia. Untuk tujuannya, yang pertama mengetahui pengertian dari Kode Etik Guru Indonesia, yang kedua mengetahui tujuan dari Kode Etik Guru Indonesia, yang ketiga mengetahui Kode Etik Guru Indonesia, yang keempat mengetahui sanksi pelanggaran Kode Etik Guru Indonesia, yang kelima mengetahui perkembangan profesi keguruan di Indonesia, yang keenam mengetahui contoh fenomena yang berkaitan dengan Kode Etik Guru Indonesia dan perkembangan profesi keguruan di Indonesia, dan yang ketujuh mengetahui permasalahan kontekstual yang muncul beserta solusinya yang berkaitan dengan Kode Etik Guru Indonesia dan perkembangan profesi keguruan di Indonesia. Baik, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian Kode Etik Guru Indonesia. Nah, secara etimologi, kode etik berasal dari dua kata, kode dan etik. Kode berasal dari bahasa Prancis code, yang artinya norma atau aturan, sedangkan etik berasal dari kata etiquette, yang artinya tata cara atau tingkah laku. Selanjutnya, definisi guru yaitu semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membina anak didik, baik secara individual atau klasikal, di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi, kode etik guru dapat diartikan aturan tata susila keguruan. Nah, dengan demikian, yang dimaksud dengan Kode Etik Guru Indonesia adalah pedoman atau aturan-aturan atau norma-norma tingkah laku yang harus ditaati dan diikuti oleh guru profesional di Indonesia dalam melaksanakan tanggung jawabnya sehari-hari sebagai guru profesional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan Kode Etik Guru Indonesia. Nah, secara umum, tujuan Kode Etik Guru Indonesia adalah untuk menjamin para guru dapat melaksanakan tugas kependidikan mereka sesuai dengan tuntutan etis dari segala aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan secara khusus, yaitu yang pertama, menanamkan kesadaran kepada anggotanya bahwa kode etik merupakan produk anggota profesinya yang berlandaskan kepada falsafah Pancasila dan UUD 1945, dan karenanya segala
segala sepak terjang profesinya harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Yang kedua, mewujudkan terciptanya individu-individu profesional di bidang kependidikan yang mampu tampil profesional sesuai dengan kompetensinya, yaitu pedagogik, profesional, personal, dan sosial. Yang ketiga, membentuk sikap profesional di kalangan tenaga kependidikan maupun masyarakat umumnya dalam rangka menyelenggarakan pendidikan. Kemudian yang keempat, meningkatkan kualitas profesional tenaga kependidikan untuk keperluan pengembangan kode etik itu sendiri. Selanjutnya, kode etik guru Indonesia. Kode etik guru di Indonesia ditetapkan dalam suatu kongres yang dihadiri oleh seluruh utusan cabang dan pengurus PGRI dari seluruh Indonesia, pertama dalam kongres ke-8, maksud saya ke-13 di Jakarta pada tahun 1973, dan kemudian disempurnakan dalam kongres PGRI yang ke-16 pada tahun 1989 di Jakarta. Kemudian disempurnakan lagi dalam kongres ke-21 PGRI nomor 6 garis miring Kongres garis miring 21 garis miring PGRI garis miring 2013 tentang kode etik guru di Indonesia. Adapun isi dari kode etik guru ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, etika umum guru, yaitu menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah atau janji guru, dan juga melaksanakan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, etika guru terhadap peserta didik. Yang pertama, bertindak profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil belajar peserta didik. Kemudian, memberikan layanan pembelajaran beserta karakteristik individual serta tahapan tumbuh kembang kejiwaan peserta didik. Mengembangkan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Menghormati martabat dan hak-hak serta memperlakukan peserta didik secara adil dan objektif. Melindungi peserta didik dari segala tindakan yang dapat mengganggu perkembangan, proses belajar, kesehatan, dan keamanan bagi peserta didik. Kemudian menjaga kerahasiaan pribadi peserta didik kecuali dengan alasan yang dibenarkan berdasarkan hukum, kepentingan kependidikan, kesehatan, dan kemanusiaan. Dan yang terakhir yaitu menjaga hubungan profesional dengan peserta didik dan tidak memanfaatkan untuk keuntungan pribadi dan atau kelompok dan tidak melanggar norma yang berlaku. Selanjutnya, etika guru terhadap orang tua atau wali peserta didik. Yang pertama, menghormati hak orang tua atau wali peserta didik untuk berkonsultasi dan memberikan informasi secara jujur dan objektif mengenai kondisi dan perkembangan belajar peserta didik. Kemudian yang kedua, membina hubungan kerjasama dengan orang tua wali peserta didik dalam melaksanakan proses pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang ketiga, menjaga hubungan profesional dengan orang tua wali peserta didik dan tidak memanfaatkan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Selanjutnya, etika guru terhadap masyarakat. Yang pertama, menjalin komunikasi dan efektif dan kerjasama yang harmonis dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan. Kemudian mengakomodasi aspirasi dan keinginan masyarakat dalam mengembangkan dan peningkatan kualitas pendidikan, bersikap responsif terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat dengan mengindahkan norma dan sistem nilai yang berlaku, bersama-sama dengan masyarakat berperan aktif untuk menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, dan menjunjung tinggi kehormatan dan martabat, serta menjadi panutan bagi masyarakat. Selanjutnya, untuk etika guru terhadap teman sejawat. Yang pertama, membangun suasana kekeluargaan, solidaritas, dan saling menghormati antar teman sejawat di dalam maupun di luar satuan pendidikan, saling berbagi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, keterampilan, dan pengalaman, serta saling memotivasi untuk meningkatkan profesionalitas dan martabat guru, menjaga kehormatan dan rahasia pribadi teman sejawat, menghindari tindakan yang berpotensi menciptakan konflik antar teman sejawat. Selanjutnya, etika guru terhadap profesi.
Yang pertama, menjunjung tinggi jabatan guru sebagai profesi, mengembangkan profesionalisme secara berkelanjutan sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan mutu pendidikan, melakukan tindakan dan atau mengeluarkan pendapat yang tidak merendahkan martabat profesi. Dalam melaksanakan tugas, tidak menerima janji dan pemberian yang dapat mempengaruhi keputusan atau tugas keprofesian, dan juga melaksanakan tugas secara bertanggung jawab terhadap kebijakan pendidikan. Selanjutnya, etika guru terhadap organisasi profesi. Yang pertama, menaati peraturan dan berperan aktif dalam melaksanakan program organisasi profesi, mengembangkan dan memajukan organisasi profesi, mengembangkan organisasi profesi untuk menjadi pusat peningkatan profesionalitas guru dan pusat informasi tentang pengembangan pendidikan, menjunjung tinggi kehormatan dan martabat organisasi profesi, melakukan tindakan dan atau mengeluarkan pendapat yang tidak merendahkan martabat profesi. Selanjutnya, etika guru terhadap pemerintah. Yang pertama, berperan serta menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berperan serta dalam melaksanakan program pembangunan pendidikan, serta melaksanakan ketentuannya ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu sanksi pelanggaran kode etik guru Indonesia. Pelanggaran kode etik adalah terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh anggota kelompok profesi dari kode etik profesi di mata masyarakat. Beberapa penyebab pelanggaran kode etik profesi ini, yang pertama yaitu idealisme dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar para profesional, sehingga harapan terkadang sangat jauh dari kenyataan. Yang kedua, memungkinkan para profesional untuk berpaling kepada kenyataan yang mengakibatkan idealisme kode etik profesi. Nah, kode etik profesi bisa menjadi panjangan tulisan berbingkai. Kemudian yang ketiga, kode etik profesi merupakan himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi keras karena berlakunya semata-mata berdasarkan kesadaran profesional. Dan yang keempat, memberi peluang kepada profesional untuk membuat menyimpang dari kode etik profesinya. Nah, untuk sanksi pelanggaran kode etik guru Indonesia, yaitu sanksi moral dan sanksi administratif atau hukum. Kasus pelanggaran kode etik ini akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi khusus. Selanjutnya, perkembangan profesi keguruan di Indonesia. Perkembangan profesi guru sejalan dengan perkembangan masyarakat. Nah, pada zaman prasejarah, proses pembelajaran berlangsung melalui pengamatan dan dilakukan oleh keluarga. Kemudian pada zaman Yunani dan Romawi kuno, pembelajaran menjadi one-to-one untuk kelompok elit masyarakat dilakukan oleh tutor. Nah, hal ini terus berkembang dalam pendidikan keagamaan di gereja. Selanjutnya, sistem persekolahan mulai berkembang pada zaman kolonial Amerika, yaitu pada tahun 1600 sampai 1800, dan sistem klasikal untuk masyarakat urban berkembang pada abad ke-19. Nah, pada abad ke-20, yaitu pada tahun 1900 sampai 1999, sekolah berkembang dalam sistem klasikal yang dilengkapi dengan berbagai media dan pemanfaatan teknologi. Perkembangan selanjutnya terjadi perubahan konsepsi dari kelas dalam pengertian ruang yang dibatasi 4 dinding menuju kelas yang tanpa batas dan bersifat maya atau virtual. Nah, pada abad ke-21 sekarang dan seterusnya, dapat dipastikan akan ada perubahan mengenal sistem persekolahan yang secara pelan namun pasti mengarah kepada virtual school. Nah, semua terjadi berkat perkembangan teknologi komunikasi informasi. Sejalan dengan perkembangan sistem persekolahan tersebut di atas, maka dalam sebuah proses pendidikan, guru merupakan salah satu unsur yang sangat penting selain komponen lainnya. Selain itu, profesi guru juga telah dan terus mengalami perubahan. Profesi guru di abad 21 dianggap sebagai unsur yang paling penting karena guru dituntut mampu memahami, mendalami, dan dituntut berkemampuan melaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan.
Nah, guru pernah mempunyai status yang sangat penting dalam masyarakat, mempunyai wibawa yang sangat tinggi, dan dianggap sebagai orang yang sebelah tahu. Peranan guru saat itu tidak hanya mendidik anak di depan kelas, tetapi mendidik masyarakat, tempat bagi masyarakat untuk bertanya, baik untuk memecahkan masalah pribadi maupun masalah sosial. Namun, kewibawaan guru ini mulai memudar sejalan dengan kemajuan zaman, perkembangan ilmu dan teknologi, dan kepedulian guru meningkat tentang imbalan dan balas jasa. Sampai pada masa Orde Baru, profesi guru mengalami masa kemunduran. Tidak semua lulusan lembaga pendidikan guru memutuskan memilih hidupnya sebagai guru. Terlebih pada juga sebagian lulusan lembaga pendidikan guru yang diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil atau CPNS, tetapi tidak bekerja sebagai guru. Nah, kini pasca berlakunya UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, profesi guru terkesan sedang diperhatikan dan hendak diangkat harkat dan martabatnya. Selanjutnya, contoh atau fenomena kode etik guru Indonesia dan perkembangan profesi guru di Indonesia. Yang pertama, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya berjiwa Pancasila. Nah, ini contohnya yaitu guru menghormati hak individu dan kepribadian anak didiknya masing-masing. Kemudian guru berusaha mensukseskan pendidikan yang serasi, yaitu jasmani dan rohani, bagi anak didiknya. Kemudian guru harus menghayati dan mengamalkan Pancasila. Guru dengan bersungguh-sungguh menginisiatifkan pendidikan moral Pancasila bagi anak didiknya. Guru melatih dalam memecahkan masalah dan membina daya karsa anak didik agar kelak dapat menunjang masyarakat yang sedang membangun. Kemudian guru membantu sekolah di dalam usaha menanamkan pengetahuan dan keterampilan kepada anak didik. Selanjutnya, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Nah, ini contohnya guru menghargai dan memperhatikan perbedaan dan kebutuhan anak didiknya masing-masing. Guru hendaknya terampil di dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. Guru memberi pelajaran di dalam dan di luar sekolah berdasarkan kurikulum tanpa membeda-bedakan jenis dan posisi orang tua murid. Kemudian guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan pembinaan. Nah, di sini contohnya yaitu dengan komunikasi guru dan anak didik di dalam, dan di luar sekolah dilandaskan pada rasa kasih sayang. Kemudian untuk berhasilnya pendidikan, maka guru harus mengetahui kepribadian anak dan latar belakang keluarganya masing-masing. Komunikasi guru ini hanya diadakan semata-mata hanya untuk kepentingan pendidikan anak didik. Nah, yang keempat, guru menciptakan suasana sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Nah, di sini contohnya guru menciptakan suasana kehidupan sekolah sehingga anak didik betah berada dalam berada dan belajar di sekolah. Kemudian guru menciptakan hubungan baik dengan orang tua murid sehingga dapat terjalin pertukaran informasi timbal balik untuk kepentingan anak didik. Kemudian guru senantiasa menerima dengan lapang dada setiap kritik membangun yang disampaikan orang tua murid atau masyarakat terhadap kehidupan sekolahnya. Selanjutnya, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Nah, ini contohnya, guru memperluas pengetahuan masyarakat mengenai profesi guru. Kemudian guru turut menyebarkan program-program pendidikan dan kebudayaan kepada masyarakat sekitarnya sehingga sekolah tersebut turut berfungsi sebagai pusat pembinaan dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan di tempat itu. Guru harus berperan agar dirinya dan sekolahnya dapat berfungsi sebagai unsur pembaru bagi kehidupan dan kemajuan daerahnya. Nah, guru turut bersama-sama masyarakat sekitar di dalam berbagai aktivitas. Guru mengusahakan terciptanya kerjasama yang sebaik-baiknya antar sekolah, orang tua murid, dan masyarakat bagi kesempurnaan usaha pendidikan atas dasar kesadaran bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua murid, dan masyarakat. Guru secara pribadi dan secara bersama mengembangkan dan meningkatkan mutu
meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Nah, di sini contohnya guru melanjutkan pendidikannya dengan cara membaca buku, mengikuti lokakarya, seminar, gerakan koperasi, dan pertemuan-pertemuan pendidikan dan keilmuan lainnya, mengikuti penataran, mengadakan kegiatan-kegiatan penelitian, dan juga guru selalu berbicara, bersikap, dan bertindak sesuai dengan martabat profesinya. Selanjutnya, guru memelihara hubungan profesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Nah, ini contohnya, guru senantiasa saling bertukar informasi pendapat, saling menasihati, dan membantu satu sama lain, baik dalam hubungan kepentingan pribadi maupun dalam menunaikan tugas profesinya. Nah, guru tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan nama baik rekan profesinya dan menunjang martabat guru baik secara keseluruhan maupun secara pribadi. Selanjutnya, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Nah, contohnya guru menjadi anggota dan membuat organisasi guru yang bermaksud membina profesi dan pendidikan pada umumnya. Guru senantiasa berusaha bagi peningkatan persatuan di antara sesama pengabdi pendidikan. Kemudian guru senantiasa berusaha agar menghindarkan diri dari sikap-sikap, ucapan-ucapan, dan tindakan yang merugikan organisasi. Kemudian, guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Nah, ini contohnya guru senantiasa tunduk terhadap kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan pemerintah dalam bidang pendidikan. Guru melakukan tugas profesinya dengan disiplin dan rasa pengabdian. Guru berusaha membantu menyebarkan kebijaksanaan dan program pemerintah dalam bidang pendidikan kepada orang tua murid dan masyarakat sekitar, serta guru berusaha menunjang terciptanya kepemimpinan pendidikan di lingkungan dan daerahnya sebaik-baiknya. Selanjutnya, yaitu permasalahan dan solusi mengenai kode etik guru Indonesia dan perkembangan profesi guru di Indonesia. Nah, untuk permasalahan kode etik guru dan perkembangan profesi guru di Indonesia, sebagaimana telah kita ketahui, fungsi, tujuan, dan kode etik profesi keguruan di Indonesia pada realitanya sangat jauh dari konsep dan teori dari kode etik itu sendiri. Pasalnya, masih banyak guru yang masih belum mematuhi dan mengamalkan kode etik profesi sebagaimana mestinya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh guru. Salah satunya kasus pelanggaran kode etik ini adalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru terhadap siswanya. Kasus pelecehan seksual ini merupakan cerminan dari ketidakpatuhan seorang guru pada kode etik profesi, seakan makna kode etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan seorang guru lenyap begitu saja, sebab tidak ada implementasi dalam menjalankan keprofesian guru di kehidupan sehari-hari. Nah, Komisi Perlindungan Anak atau KPAI mengungkapkan sebanyak 207 anak menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual di satuan pendidikan sepanjang tahun 2021. Dari jumlah korban tersebut, mayoritas kasus terjadi di sekolah berasrama yang sebagian besar pelakunya adalah guru atau tenaga pendidik. Dan berdasarkan catatan tahunan KPAI, kasus kekerasan seksual menimpa anak dengan rentan usia mulai dari 3 sampai 17 tahun dengan rincian usia PAUD atau TK sebesar 4%, usia SDMI 32%, usia SMP MTS 36%, dan usia SMA MA sebesar 28%. Nah, solusi dari masalah ini yang sudah ada, yaitu KPAI mendorong eee, Kementerian Agama memiliki peraturan menteri seperti Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan di satuan pendidikan. Nah, aturan ini dibuat untuk memastikan adanya sistem pencegahan dan penanggulangan kekerasan di satuan pendidikan, termasuk kekerasan seksual. Nah, selain itu, KPAI juga mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek dan Kemenak untuk membangun sistem perlindungan terhadap peserta didik selama di lingkungan pendidikan dengan sistem yang berlapis. Nah, untuk solusi dan desain atau rancangan terbaru yang ditawarkan penulis dari permasalahan di atas, yang pertama menindak tegas dan memberikan
sanksi berat pada oknum-oknum guru yang melakukan kasus etika profesi guru karena sangat merugikan guru sebagai salah satu profesi yang salah satu tugasnya adalah memberi keteladanan yang baik terhadap peserta didik. Dengan demikian, guru akan senantiasa mematuhi dan mengamalkan kode etik profesi guru. Yang kedua, mewujudkan seorang guru untuk membaca dan menjalankan profesinya sesuai kode etik keguruan. Dan yang ketiga, mengontrol dan mentoring dari pemerintah. Hal ini sangat berperan dalam kasus pelanggaran ini, namun pemerintah belum memiliki sistem yang terpadu dalam melakukan controlling antara pusat dan daerah untuk mengawasi kinerja dan proses kerja para guru dan pihak yang terlibat dalam institusi pendidikan yang ada dengan berpacu kode etik profesi keguruan di Indonesia. Selanjutnya, kesimpulan. Kode etik guru adalah pedoman atau aturan-aturan atau norma-norma tingkah laku yang harus ditaati dan diikuti oleh guru profesional di Indonesia dalam melaksanakan tanggung jawabnya sehari-hari sebagai guru profesional. Secara umum, tujuan kode etik guru Indonesia adalah untuk menjamin para guru atau petugas lainnya agar dapat melaksanakan tugas kependidikan mereka sesuai dengan tuntutan etis dari segala aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan. Kode etik guru di Indonesia ditetapkan dalam suatu kongres yang dihadiri oleh seluruh utusan cabang dan pengurus PGRI di seluruh Indonesia. Nah, untuk sanksi pelanggaran kode etik guru Indonesia yaitu sanksi moral dan sanksi administratif atau hukum. Nah, kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi khusus. Nah, untuk perkembangan profesi guru sejalan dengan perkembangan masyarakat, perkembangan profesi guru di Indonesia, pada mulanya guru-guru Indonesia diangkat dari orang-orang yang tidak berpendidikan khusus untuk memangku jabatan guru. Nah, guru pernah mempunyai status yang sangat tinggi dalam masyarakat, mempunyai wibawa yang sangat tinggi, dan dianggap sebagai orang yang serba tahu. Peranan guru saat itu tidak hanya mendidik anak di depan kelas, tetapi mendidik masyarakat, tempat bagi masyarakat untuk bertanya, baik untuk memecahkan masalah pribadi maupun masalah sosial. Namun, kewibawaan guru mulai memudar sejalan dengan kemajuan zaman, perkembangan ilmu dan teknologi, dan kepedulian guru meningkat tentang imbalan atau balas jasa. Sampai masa Orde Baru, profesi guru mengalami masa kemunduran. Tidak semua lulusan lembaga pendidikan guru memutuskan memilih hidupnya sebagai guru. Terlebih pada juga sebagian lulusan lembaga pendidikan guru yang diangkat sebagai CPNS tidak bekerja sebagai guru. Kini pasca berlakunya UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, profesi guru terkesan sedang diperhatikan dan hendak diangkat harkat dan martabatnya. Nah, berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun makalah ini. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.